Halo Bestiana Bestiku, selamat datang di video aku. Halo guys, selamat siang. So di video kali ini aku mau jawab pertanyaan dari kakak yang usernya banyak banget gak bisa dibaca. Pokoknya pertanyaannya itu, Kak, lebih susah ujian di Jerman atau di Indonesia? Gitu ya, susahnya di mana nih, ya kan? Jadi menurut aku personally, yang sesuai pengalaman aku, itu lebih susahnya di ujian di Indonesia dibandingkan di Jerman. Kenapa? Karena ujian di Indonesia, yang satu, kita ujian tuh hanya bisa di Gute, ya kan? Yang dulu setahu aku tuh di Gute ada beberapa kayak DAF, ada ini, tapi yang paling disarankan tuh di Gute Institute. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Jerman itu susah banget menurut aku, yang susah banget untuk menangkap bahasa baru yang perlu intensif. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga itu kosakata yang kurang gitu. Kurangnya kosakata gitu. Jadi menurut aku susah di Indonesia karena tiga itu. Sedangkan kenapa aku bilang di Jerman itu lebih gampang untuk ujiannya dan nilaiku juga itu lebih bagus waktu aku ujian bahasa Jerman di Indonesia daripada di Jerman. Jadi di Jerman tuh nilaiku tuh kayak 2 kali lipat gitu loh. Gitu. So, yang pertama alasannya lebih gampang di Jerman, yaitu pertama, satu, kamu sudah berbicara setiap hari, kan kamu harus pakai bahasa Jerman. Jadi, naturally kamu dapat kosakata baru. Nah, gitu kan. Terus kedua, tentang listening kamu. Karena kan tiap hari kamu listening, tiap hari kamu bicara, dan itu tuh udah jadi kayak makanan sehari-hari gitu. Jadi pas kamu nanti ujian di listening, kamu udah nangkep gitu loh. Udah denger, kamu tuh dengernya kayak, oh aku tahu nih dia ngomong apa, ini aku tahu nih jawabannya ABC gitu. Itu gampangnya, itu kayak aku pengalaman ya gitu. Karena menurut aku waktu listening di Indonesia itu karena kita belajar bahasa Jerman bukan dari native, jadi dari orang Indonesia yang bisa bahasa Jerman. Dan kan ada beberapa bahasa Jerman, kan ada beberapa aksen juga, ya kan. Terus ada beberapa Umgangssprache gitu kan. Umgangssprache itu apa sih bahasa Indonesia itu sing pena apa ya mbak, namanya bahasa Umgangssprache tuh kayak misalnya kosakata yang nggak ada di kamus gitu loh. Tapi nanti kalau misalnya kamu schreiben, kamu bisa masukkan tulisan Umgangssprache itu di tugas kamu gitu, di schreiben kamu. Terus habis itu kebanyakan listening juga, waktu mendengar bahasa Jerman di waktu ujian itu juga banyak juga menggunakan Umgangssprache gitu. Jadi menurut aku gampangnya seperti itu gitu kan. Terus aku maksudnya dari video ini aku juga mau kasih tahu tentang sebenarnya ujian itu yang mana yang lebih bagus, A1, A2, B1, B2 atau C1 untuk pertama kali datang ke Jerman. Nah itu jadi sekalian aja gitu ya. Jadi menurut aku tergantung kamu mau ke Jerman itu programnya apa. Kalau misalnya program au pair, kamu di persyaratan itu kan kamu minimal A1 gitu kan. Tapi dasarnya kalau kamu bahasa Jermannya mindesten A2 gitu kan. Lebih, maksudnya lebih kosakatanya itu kamu lebih banyak. Terus kemudian untuk percakapan sehari-hari kamu lebih mantep aja gitu daripada A1 gitu. Tapi kalau untuk program FSJ, program FSJ itu atau bahasa Jermannya Freiwillige Soziales Jahr, nah itu persyaratannya kamu harus B1 itu minimal, ya kan. Nah minimal B1. Terus kamu juga bisa ambil B2 kalau otak kamu mampu. Tapi kalau aku personally B2 nggak mampu. B1 aja waktu di Jerman waktu di Indonesia aja aku kayaknya udah panas banget ini kepala gitu. Jadi memang aku ujian B1, B2-nya
di Jerman dan aku berangkat pakai A2 bahasa Jerman, yaitu ikut program au pair itu. Tapi kalau misalnya kamu Ausbildung, itu tergantung Ausbildungnya apa, gitu kan, tergantung. Karena ada beberapa Einsatzstelle atau ada beberapa tempat yang menerima Ausbildung itu bisa mindestens B1 bisa. Tapi itu dikit banget gitu loh. Jadi paling banyak itu rata-ratanya B2. Jadi kalau misalnya kalian dari Indonesia mau Ausbildung ke Jerman, terbang dari Indonesia pertama kali gitu ya ke Jerman, ya lebih bagusnya kalau kalian B2 bahasa Jerman gitu. Soalnya karena kosakata bisa untuk percakapan sehari-hari. Soalnya kalau Ausbildung itu Deutsch-nya kamu udah bicara pakai Hochdeutsch gitu kan, udah pakai bahasa Jerman yang stratennya tinggi gitu, udah kosakatanya bukan yang A1 A2 itu udah kayak gitu, udah pakai Umgangssprache yang kadang-kadang aku denger aja sekarang nggak ngerti gitu sih. Menurut aku itu. So, mudah-mudahan video ini membantu kakaknya yang nanya ujian mana yang lebih gampang, di mana yang lebih gampang. Tapi ini menurut aku personally, menurut aku pribadi ya gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau ke Jerman ya tentu aja kamu harus ujian di Indonesia. So, itu aja video aku kali ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Ciao.